Hargailah setiap sudut pandang manusia tanpa kita menyudutkannya. Kita seringkali menghakimi seseorang hanya karena tak serupa. Kita hanya melihatnya dari sisi yang berbeda. Padahal, sesuatu yang kita lihat dan sesuatu yang dia lihat adalah hal yang sama. Berbeda sudut pandang boleh, tapi menyudutkan sudut pandang orang lain itu salah. Belajarlah bahwa tidak semua isi kepala harus seragam dengan kita. Amin. Apakah sudah ada perasaan nyesal kesini? Biasanya orang-orang termasuk saya itu kalau naik gunung ketika di trek itu pasti merasa berpikir kayak gue ngapain ya kesini? Gue mending tidur di rumah. Sudah ada pemikiran seperti itu? Sudah. Soalnya kita berdua doang nih. Sudah. Bosan jenuh. Biasanya betul. Ya kan? Cuman balik lagi niatnya kan Cuma nggak apa-apa Pak Amin. Kita lebih baik naik gunung berdua terus merasa bosan, merasa lelah daripada orang naik gunung berdua tapi pas turun ngarep jadian. Ada yang begitu lagi. Dan banyak. Apakah termasuk kalian? Jadi kita baru selesai makan, mungkin nanti ya 15 menit kembali jalan lagi. Pak Amin nanti jangan berharap jadian sama saya ya. No, gak boleh Pak Amin. Oke, nanti mungkin abis dari sini kita gak banyak record karena lelah juga. Saya karena mungkin kalian tahu sendiri di Gunung Gede itu 3/4-nya luar biasa. Jadi yes, mungkin tidak akan terlalu banyak record. Nanti record kita di Surya Kencana, insya Allah ya. Setelah istirahat dan makan, kita kembali berjalan menuju pos 4. Jalan sedikit agak licin pasca hujan tadi, membuat langkah kami terasa sangat berat. Oh iya, sekedar informasi bahwa Gunung Gede Pangrango itu termasuk gunung yang berstatus sebagai taman nasional. Sejarahnya dimulai dari masa Hindia Belanda dan menjadi salah satu dari 5 taman nasional pertama yang ditetapkan secara resmi, beserta Taman Nasional Ujung Kulon di Banten yang menjadi rumah bagi badak Cula 1. Lalu Taman Nasional Baluran yang dikenal dengan savananya yang luas. Begitu juga Taman Nasional Komodo yang menjadi populasi reptil besar khas Indonesia. Dan Gunung Leuser yang menjadi sebagian tempat populasi harimau Sumatera yang juga terancam punah. Kelimanya ditetapkan sebagai taman nasional pertama dan tertua di Indonesia pada tanggal 6 Maret 1980. Nah, Gunung Gede sendiri menjadi rumah bagi banyak flora dan fauna yang sebagiannya sudah terancam punah. Dalam situs resmi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, tercatat di sini terdapat spesies langka seperti macan tutul Jawa, owa Jawa, lutung surili, bunga rafflesia, rasa mala dan lain sebagainya. Itu menjadi tugas kita sebagai pegiat alam dan pecinta alam untuk senantiasa selalu menjaganya. Coba lihat lo treknya. Gak ada. Akhirnya
Setelah berjalan cukup lama dan melelahkan, kita sampai di surganya Gunung Gede Pangrango, alun-alun Surya Kencana. Hehehe. Di bawah kamera. Mana Bapak Amin? Apakah Bapak merindukan tempat ini setelah 2 tahun? Gue juga heran, gue lebih dari belasan kali ke Gede, cuma tapi di luar itu sih emang kita kan berhenti sekitar 2 jam aja. Kita langsung ke timur aja, nanti kita lanjut di sana. Di balik tubuhnya yang lelah, bibirnya tersenyum, matanya berbinar. Dia sangat bahagia sekali kembali ke tempat ini. Sebelumnya, saya sudah mewanti-wanti perihal kondisi kakinya apakah sudah aman digunakan untuk mendaki. Dia menjawab sudah. Dia mengatakan bahwa dia sudah merindukan alam rimba. Dia ingin sekali mengunjungi tempat ini sampai puncak. Saya iakan ajakannya. Toh memang ekspedisi ini belum memiliki juru kamera tetap. Dan kebetulan hasil video rekamannya Pak Amin cukup bagus. Jadi saya menggunakan jasanya sebagai juru ahli kamera. Hitung-hitung pemanasan untuk nanti mengajak Pak Amin ke provinsi berikutnya. Dan selama perjalanan tidak ada masalah pada kakinya. Syukurlah. Guys, kita udah di tenda, sedang masak nasi. Jadi Makan malam. persiapan makan malam, jadi Lapar. kita capek banget hari ini, Biasa. Wah. capek sekali. Terus kita mau menghabiskan malam ini buat makan istirahat karena besok kita masih ke sana ludo. Itu ada ludo, Ada. karena main ludo. Jadi nanti kita masak, kalian bisa lihat keseruannya seperti apa. Oke, kita nunggu nasi matang dulu, terus kita mau sedikit ngemil dulu karena udah lapar. Oke guys. Wih, Mas Boy. Mau masak apa Mas Boy malam ini? Kita malam ini menunya sangat spesial sekali guys. Apa itu? Kita malam ini memasak sayur sop bakso. Widih. Terus nanti kita masak sosis Spesial asam ini. manis pakai bawang bombay. Wih. Luar biasa. Jadi Emang jangan benar-benar. takut kamu yang mau naik gunung sama Mas Boy. Luar biasa ini. Selain jadi traveler juga jadi Jadi chef. chef ya. Iya. Luar biasa sih. Luar biasa Mas Boy ini. Itu Yuk. apa Mas Boy? Ini apa, bawang putih. Kita mau Oke lah, ditunggu pas matangnya aja. Soalnya udah lapar sekali. Oke, thank you Mas Boy. Sami-sami. Mas, masakannya Mas sudah Kita lagi cukup ya? matang. Ini udah Mana, enak mana, banget baunya, gila. Widih, keren. Itu masakannya apa aja Mas? Mantap sekali. Sayur sebelum. Tambahin apa Mas Boy? Hah? Tambahin apa itu? Ini kok ya? Karena kita sebenarnya ketinggalan, belum beli, lupa. Gue inget pas di timur, pas mau sampai situ. Ya udah, apa aja? Satu.
siap. Terus itu mie-nya gimana mie-nya? Minyak ntar diapain kayak terserah. Luar biasa sih. Bumbu aja sampai ketinggalan. Aduh. Tapi gimana? Nikmat? Kurang masak kok. Kurang masak kok? Kurang masak. Masakannya boleh sih. Ini kayaknya jadi chef andalan ini kalau mendaki nih. Pokoknya kalau mendaki urusan makanan serahkan saja kepada Mas Boy. Pokoknya di jejak semesta itu makanannya hanya Mas ya. Mas Boy mantap. Ini di Gunung Gede Pangrango. Nanti rencana mau kemana lagi Mas Boy? Belum ada rencana. Oh, belum ada schedule ya ke depannya ya. Ntar aja lah. Ntar aja. Mantap. Tinggal nunggu matang aja nih. Ini ntar kita makan. Enak. Mas Boy, masak apa lagi nih? Ini sosis asam manis pakai bawang bombay. Wih, kok banyak banget menunya malam ini? Naik gunung sama saya harus makan enak. Oh gitu. Iya. Jadi nggak boleh makan Indomie. Luar Makan biasa. Indomie kalau di trek aja. Oke. Kalau di camp area harus makan enak. Oke, Karena kalau di trek area kan Butuh nutrisi ya? butuh enggak. Oh, butuh cepat ya, butuh cepat. Jadi bisanya masak. Kalau di camp area harus masak yang enak. Enak. Oke, siap. Biar bergizi. Benar. Buat persiapan besok ya? Ya besok kita kesana. Oh, nggak kelihatan masalahnya Oh, udah kelihatan di malam. kamera ya? Iya, bener. Ya sudah. Nanti kita selesai ini makan dulu. Tidur ya. Oke, persiapan buat besok ya? Ya, nanti Oke. jumpa lagi besok bersama Mas Boy. Bocah naik gunung cuma doan doang, tapi makannya banyak banget. Masaknya habis lu emang segini. Besok kalinya. Buat besok ya. Buset. Gila, masak sayur banyak banget. Tapi yang masak siapa? Ya, makan dulu. Yuk, Pamin, makan dulu kita. Makan dulunya. Sosis sambal ibis sama Asam manis anjir. sama sayur sop bakso. Coba dulu, guys. Coba Pamin, enak nggak Pamin? Enak nggak masakan saya? Mantep. Yang banyak Pamin, habisin. Kita kan capek tadi belum makan nasi dari pagi ya, terakhir makan nasi ya. Terakhir makan nasi pagi. Oke. Habisin Pamin. Siap. Kita menyantap makan malam dengan sangat lahap, seperti orang kelaparan. Tapi disinilah serunya. Kita bisa berbincang, bercanda di dalam tenda, tanpa internet, tanpa sinyal. Kebersamaan inilah nilai termahal dari sebuah perjalanan. Membangun semalam tidur. Gigi karena jam 2 keluar. Sarung tangan bikin kurang minyak ini. Terus yang kalau baru bangun dingin sekali. Cuma yang bikin gue kaget, tembok pak, dapat tembok. Dia jam 5:30, kabut turun semua, makin dingin. Kita mau muncak, ini udah dulu lagi.
Kan semalam saya ninggalin kopi. Ini udah jadi es americano. Dingin banget kopinya. Kayak dicampur es. Oke. Kita ditaruh dulu lagi nih. Ya, setelah kita santai, ketika kabut sudah mulai reda, sudah digantikan oleh sinar matahari, kita kembali untuk summit attack menuju puncak Gunung Gede. Ya, kita termasuk orang yang kesiangan untuk puncak, tapi semoga masih bagus cuaca di atas sana. Hehe. Kita rame bang? Rame bang, tapi cerah. Kehidupan itu seperti naik gunung. Jalannya berantakan, melelahkan, menyakitkan, dan terkadang tidak tahu arah. Mau terus melangkah, tubuh sudah lelah. Mau mundur, sudah kepalang berjalan. Jadi nikmati saja. Toh namanya juga hidup. Berusahalah semaksimal mungkin. Berikanlah yang terbaik. Kamu tahu, sesuatu yang sulit kamu jalani hari ini, sesuatu yang kamu langkahkan di hari ini akan menemui ujung. Sesuatu yang sulit akan bertemu dengan sesuatu yang indah. Tuhan tahu kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, dan Tuhan telah menyiapkan hadiahnya di ujung sana. Treknya gila, Bung Boy. Gimana? Terkadang kita harus berusaha payah terlebih dahulu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Semua perlu proses. Dan keindahan itu, tujuan itu akan datang pada waktu yang tepat. Mungkin kita harus Iya bang. Mungkin kita harus capek-capek dahulu. Kita harus berupaya dahulu. Tapi siapa sangka di ujung sana ada keindahan yang menanti kita. Oke. Jadi nikmati prosesmu. Teruslah melangkah. Ketika kau mundur, kau akan kalah. Kau akan jatuh dan tidak tahu arah. Maka teruslah melaju. Sedikit-sedikit kau akan sampai di atas sana. Lanjut. Jalan. Setelah melewati waktu yang panjang, dengan sisa-sisa tenaga, kami melangkah dan terus melangkah. Kita saling menguatkan dan memberi semangat. Sedikit lagi, keindahan sudah nampak. Lautan awan sudah nampak di atas sana. Cakrawala langit terbuka. Puncak yang indah itu sudah terlihat. Kita melangkah lebih cepat lagi hingga akhirnya kita sampai ke puncak Gunung Gede. Ini akan menjadi gunung yang sangat mengesankan bagi saya. Saya mampu mendapati janji saya untuk mengantarkan sahabat saya sampai ke puncak. Saya berhasil. Pak Amin berhasil. Ada kebahagiaan yang sangat besar. Saya bahagia telah memulai proyek ini. Pak Amin bahagia telah menapakkan kakinya di puncak ini. Kita berhasil. Kita sampai. Alhamdulillah. Saya bisa pakai janji saya untuk menemani Pak Amin sampai sini. Sip, mantap.
Akhir dari episode ini adalah pintu menuju episode berikutnya. 1 dari 42 gunung sudah berhasil kami tapaki. Iya, baru 1. Jujur saja, saya tidak tahu bagaimana caranya menggapai 41 puncak gunung yang lain. Selama saya mengedit video ini, saya merasa sangat ragu. Saya pesimis. Akankah saya mampu menggapai mimpi itu? Akankah kaki saya masih tetap tangguh untuk melangkah? Akankah saya dapat menuntaskan 42 gunung di 33 provinsi di Indonesia? Atau akankah saya akan batalkan ekspedisi ini dan berakhir dengan sia-sia? Tapi Aminuddin seringkali menguatkan dan berkata, tenang saja, jangan khawatir, semua pasti ada jalannya. Maka disinilah kami bertekad besar, dengan banyak sekali doa yang kami gaungkan ke langit, menadahkan tangan, dan turut berharap Tuhan akan membantu langkah kami. Inilah kami, yang mencoba keluar dari zona nyaman, demi dapat meraih impian, mengorbankan segalanya, waktu, uang, pekerjaan, sampai keluarga kecil di rumah. Kami belajar bersahabat dengan rasa takut, sekaligus belajar untuk berani menghadapi rintangan dengan segala resiko yang akan mungkin terjadi. Petualangan mungkin akan membuat kita sakit, tapi terjebak dengan rutinitas yang memusingkan isi kepala akan membunuh kita secara perlahan. Tatkala beban begitu tajam menekan batin, ini sudah waktunya sejenak kita menghilang dari segala rasa sakit, dan menghilang dari dunia yang sangat berisik. Barangkali berbekal dari rasa kehilangan, kita dapat saling menemukan. Berbekal dari rasa sakit, kita akan saling menyembuhkan. Mari melangkah untuk awal yang baru. Salam dari 2958 meter di atas permukaan laut, di atas keindahan alam raya, di bumi Indonesia. Mas Boy melaporkan dari Jejak Semesta.